Jamaah rahimakumullah Masjid Al-Ittihad. Kali ini kita bahas di kitab Irsyadul Ibad, masuk pada fadilah sholat, termasuk yang mengabaikan, meninggalkan sholat. Ini ada hukuman tersendiri, dunia sampai akhirat. Ini belum masuk pada tuntunan sholatnya, masih jauh. Nanti terkait dengan syarat rukunnya masih jauh. Ini masih sebagai penyemangat, motivasi orang-orang yang ahli sholat sama orang-orang yang meninggalkan sholat. Fadilah sholat wajib. Apa fadilahnya? Yang pertama, orang yang ahli sholat wajib. Niki dereng jamaah ini. Nek jamaah nanti masih luar biasa Pak. Fadilah sholat wajib yang pertama, terhindar dari kesempitan rizki dan hidupnya dijamin bahagia. Orang yang ahli sholat itu insya Allah rizkinya tidak sempit, alias diluaskan, dijembar no kalian Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan rata-rata hidupnya bahagia. Soalnya apa? Hidupnya selalu digunakan untuk nyedek dekat dengan Gusti Allah. Makanya rata-rata hidupnya barokah. Ini kunci. Dan kita kalau tidak sholat itu yang rugi kita sendiri. Baik dohir batin kita yang rugi, bukan Gusti Allah. Dikira kemudian nek gak sholat kemudian Gusti Allah yang berkurang. Tidak. Kita sholat maupun tidak sholat itu Gusti Allah tetap Gusti Allah, tidak berkurang sama sekali. Maka kembali lagi, kalau tidak sholat kita sendiri yang rugi. Barokahnya hidup itu tidak ada. Di samping itu ya kalau dipanggil Islam ya udah lengkap. Wong Islam tuh Isa, S, subuh, L-nya luhur atau duhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Jadi gak lengkap, subuh gak ono, berarti kan hilang. Orang mana nih mau sholat, mau mik sagrib, mek asar karo ya Allah, Isa kadang gak ono. Nah ini barokah. Yang kedua, terhindar dari siksa kubur apabila mati. Ini bentuk bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang nanti di alam barzah, wah luar biasa. Mengenaskan kalau tidak ahli ibadah. Sangat mengenaskan. Makanya kalau orang itu ahli ibadah, yakin senajan panjenengan ndak hafal marrobuka, ndak hafal man nabiyuka, ndak perlu dihafalno. Kan kadang Pak Mudin itu hanya sekedar apa niki memberikan angin segar kepada orang yang mati itu. Nanti nih Mas waya ditakoni malaikat jawaban gini-gini. Kira-kira mau diri dhewe takoni malaikat yang dredeg. Waduh wae. Dikira gak dredeg apa nam dredeg padha. Cuma nek mudin minimal kan sangune rada akeh. Malaikat kira-kira ya rada mikir nyakoni mudin. Soalnya kira-kira ya wis apal. Jadi malaikat iki boloku dhewe takoni ya apa sungkan. Karena saya apal bolak-balik takoni kat malaikat iki sing tak dudono apa namanya wong sing mati kok mau takoni ya aman. Jadi insya Allah orang-orang yang mudin itu rodok disungkani malah ikat Allahumma amin. Maka jenengan kalau dadono mudin sing semangat. Walaupun ya rodok apa namanya kadang jamaah itu atau mungkin warga itu nek wayahe enak itu kadang gak badak mikir karo mudin. Tapi nek wayahe gak enak itu masya Allah niku jam-jam bengi lho di bel. Kok semerap Ustaz soalnya tenggane ngene kula kan moro sepah niku enten tiang pejah jam 12. Niku kan cara logika gak mungkin dimandikan hari itu, terus ndak mungkin dikuburkan hari itu. Ngono lho. Ditunggu meneh lho gak kober. Jam 12 dibel tet. Ya Allah, gak panggilan ngono ya kira-kira gak kuat. Gak mungkin ditekani berhubung panggilan. Ngono mau ngebel tok ngabari. Ngapunten Pak Mudin niki enten tiyang pecah tengene mriki. Mau ngono tok. Padahal seumpama benjing kan saged setelah subuh. Minimal ndak ganggu orang tidur. Istirahat. Tapi itulah romantika jadi mudin. Makanya jadi mudin ya kudu siap dohir batin. Walaupun sekarang memang ada bisyarah khusus
dari Pemkot termasuk RT RW. Alhamdulillah kemarin kan sudah pilihan RT. Moga-moga tambah barokah. Allahumma amin. Bon. Yang ketiga, Allah SWT memberikan catatan amalnya dan dia akan menerimanya dengan tangan kanan. Ini tanda orang baik. Jadi tanda orang baik itu menerima lewat tangan kanan. Enten sing menerima lewat tangan kiri. Enten malih menerima tangan kiri tapi ngapunten diongkek. Ceklek kali malaikat muter ngoten. Wah, itu ya dimungkinkan besar ahli neraka. Insya Allah panjenengan semua yang hadir saat ini semuanya adalah ahli surga yang menerima tangan kanan, buku rapotan. Nah, carane buku rapot kita supaya nanti menerima tangan kanan nek pas nglakoni maksiat nang cepet diistighfar. Mumpung saya tenggari donya. Makanya bolak-balik kalau sampaikan panjenengan, orang yang meninggal dunia saat ini itu bisa melihat kita dan merindukan doa-doa kita. Makanya tiap ngaji ini kalau jenengan kalau ajak untuk membaca Fatihah kepada orang yang meninggal dunia, kita doakan, itu insya Allah nanti mereka itu senangnya luar biasa. Dan orang yang ahli mendoakan orang yang mati, kita nanti kalau ketika mati seringkali akan didoakan orang yang hidup. Ustaz, apa tenan mati ku ono masalah? Loh, nek jenengan gak percaya mati ya. Ngono ae saiki main logika ya, main dalil ya kakean dalil. Kadang orang itu didorong dalile ya ijek bulet ae. Wis ngono ae, mati ya dhisik dene iku gak ono bali mana. Nggih, bali mana. Tapi ini anu ya rasakno. Luwih apik percaya ana siksa alam barzah daripada ndak percaya tapi ternyata ada. Ngono ae. Luwih apik percaya dene ndak ana ya alhamdulillah wis punya persiapan. Timbangane gak percaya ternyata ana kono ono. Bingung jenengan. Nah, makanya lewat ngaji ini sangat amat penting. Dandani ati, dandani tingkah laku. Pun yang keempat, orang yang ahli sholat wajib berjalan di atas jembatan jahanam dengan cepat seperti kilat. Kal barkil khotib wus. Orang sing anjine apik. Muga-muga panjenengan sedaya seperti ini. Allahumma amin. Jadi langsung tenggene ngajengi pintu surga. Nopo enten Ustaz tiang-tiang sing langsung nenggene apa niki pintu surga durung dibuka tapi serebutan enten 4 golongan. Sinten mawon kapan-kapan. Engko bahasane bahas iku tok gak mari nggih. Yang 5 masuk surga tanpa hisab. Wah hebat. Orang yang ahli sholat syukur-syukur jamaah insya Allah masuk surga tanpa hisab. Ujuk-ujuk gak ngerti cerita sing lewat Siratal Mustaqim, sing lewat timbangan, gak ngerti blas. Ujug-ujug tenggene swarga. Ngene kok termasuk orang yang tenggene ngajengi pintu surga sing tanpa melewati macam-macam. Nopo enten? Enten. Sangat enten. Sekarang itu ada orang ndak pengen sulit ngapunten nggih, ngurus paspor, ngurus KTP, langsung dadilah enten. Tanpa orangnya harus berangkat. Yang penting duit. Namanya kenal orang dalam. Tidak perlu datang ke mereka, hanya nyetor foto. Bahkan mungkin foto ini teko dhewe enten. Yang penting ya mang duit. Nah ten gene akhirat kepo enten. Wong dunyane enten kok akhirat mesti enten. Bon. Jadi makanya ayo kita ini dalam kondisi bagaimanapun juga nyedek nang Gusti Allah. Kalau kita mendekat nang Gusti Allah sambil merangkak, Gusti Allah mendekat kita sambil jalan. Nek kita mendekat nang Gusti Allah sambil jalan, Gusti Allah sambil lari. Kalau kita sambil lari menuju Gusti Allah, tegene Al-Qur'an enten fafirru ilallah, balik ana Gusti Allah, lari ana Gusti Allah. Malah Gusti Allah melebihi daripada larinya orang itu. Luar biasa. Gusti Allah pun tidak pengen disaingi makhluknya. Termasuk orang-orang yang ahli sedekah, Gusti Allah pun tidak ingin disaingi. Maka kalau kita ahli sedekah, Gusti Allah malah nemen sedekah atau nemen memberikan rezeki kepada kita. Tergantung percaya nopo boten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pun niki fadilah salat wajib.
Yang berikutnya, orang yang mengabaikan atau meninggalkan sholat. Niki ada 15 macam siksaan. 15 macam siksaan. Yang 6 siksaannya di dunia, 3 ketika mati, 3 lagi di dalam kubur, dan 3 lagi di waktu keluar dari kuburan. Di orang yang gampang-gampang ninggal no sholat, ini sudah mengancam, dan ini hadisnya sahih. Yang pertama, orang itu akan disiksa di dunia berupa berkah umurnya dicabut kalian Gusti Allah. Uripe susah, nelongso, sing gak salat ku nelongso. Ngapunten ngenten tiyang jungkir balik delek donya, kerja kono kerja ngene sampai kaki jadi sikir kepala, kepala jadi kaki, jungkir balik saking nemene ngono, lali sholat gak barokah uripe. Sampai ngapunten nggih, ancamane Kanjeng Nabi, orang yang di sekitar masjid, tonggone masjid itu berat. Kenapa? Kok sampai dadi tonggone masjid gak gelem sholat berjamaah ten gene masjid. Ini enten hadis sahih tapi koyane angel diterapno. Keweden. Niku Kanjeng Nabi minta untuk diberikan kayu bakar. Nopo Kanjeng Nabi tak obongi omahe. Sampai seperti itu. Nek saiki yo gak diobong. Sapa sing gelem wani ngobong? Urusan kalau polisi. Tapi sing diobong karo Kanjeng Nabi, berkah rumah tangganya tambah suwi tambah ruwet. Niku tapi ndak usah dirasani. Awakmu kok ruwet, makan itu sholat. Ya nasihati monggo. Tapi kembali lagi, jadi seperti itu ya. Orang yang dekatnya dekatnya masjid itu paling berat. Ngono lho ngapunten nggih. Dilalah orang-orang yang tenggene niki Mekah niku kan luar biasa ibadah tenggene mriku. Tapi enten sing salat niku tenggene hotel. Ya walaupun memang ketinggal gini Zam-Zam Tower nih ketinggal, tapi rugi. Mestinya ya harus turun masuk di arena masjid. Ini luar biasa. Orang-orang yang memang ya kadang ngapunten niatnya orang umroh haji kan macam-macam. Ente sing pengen diceluk abah. Ini ya ono sing nyeluk abah, ane gak ono tiwas aboh jenenge. Ingin celuk umi, ya nih umi dong. Rugi dewi. Jadi ditoto niati. Termasuk insya Allah nih kalau tidak ada halangan, saya Januari diminta untuk memberangkatkan jamaah umroh tanggal 11 Januari. Jenengan itu tumut monggo. Itu hanya 9 hari. Ini ngapunten memang travelnya beda dengan yang lainnya. Rata-rata travel itu cuma 2 kali umroh dari travelnya, selebihnya itu bayar sendiri. Kalau ini enggak, hati 9 hari, 3 harinya di Madinah, 4 harinya di Mekah, itu 4 hari total umroh. Jadi tiap hari umroh, dan itu langsung tanggung sama travel. Harganya juga murah meriah. Monggo jenengan nek purun segera nanti saran-saran untuk mereka ngaji bareng tenggene Mekah Al-Mukarramah. Insyaallah sekitar Januari 11 hari Rabu insyaallah. Jadi kira-kira ngaji saiki meneh berangkat insyaallah. Mungkin tidak ada halangan. Yang kedua, tanda-tanda orang-orang soleh di wajahnya sudah tidak ada. Roto-roto tiang niku nih boten sholat wajah ibu buruk wajah. Ngapunten nggih, enten tiang niku boten pateo putih, boten pateo kuning, ireng katakan ngaten. Tapi ahli ibadah niku jenengan tingali nyenengno. Senajan tiang negro, tapi nek piyambak ahli ibadah niku wajah niku nyenengno, boten buruk. Wis wajah ireng, gak pernah sholat, delok ono medeni. Jenengan tinggali, tapi tidak usah dirasani. Jenengan tinggali mau orang-orang yang dukun tenanan ya, bukan kiai sing dukun, tapi dukun betulan, dukun yang memang ilmu hitam. Itu jenengan tinggali, wajahnya mesti budak, bahkan mungkin gawa sebarang kalir ya.
sing dikalungi apa to apa niku wajahe buruk terus medeni sangar. Tapi orang-orang yang ahli ibadah ojo wedi dengan yang seperti itu. Kuwabe itu kersane Gusti Allah, kersane Gusti Allah. Pun. Jadi wajahnya buruk kusam. Yang ketiga, setiap amal yang dilakukan tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab amal ibadah yang pertama dihisab adalah sholat. Nah, nek gak pernah sholat, sing liyane ya gak jelas. Karena yang pertama kali sholat. Maka ibadah sholat ini adalah ibadah yang hebat, yang mestinya menjadi ibadah yang nomor satu dalam hidup kita. Ojo sampai gara-gara mergawe, gara-gara keduniaan ngelalek noso sholat. Yang kelima, apabila berdoa tidak akan diangkat ke langit sehingga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dongo wong ahli wong gak sholat iku angel dikabulkan Gusti Allah. Tapi jenengan biasanya rada bantah niki. Anu Ustaz, dukun-dukun iki. Ya, dukun-dukun kan ya kadang istilahnya dongo atau jaluk nang mbah nang sapa kok top jen lho enten tiyang niku istidrat. Istidrat niku diulu-ulu karo Gusti Allah. Kenapa? Engko nek gene akhirat cek lumayan mbek-mbekane malaikat. Mesisa. Jadi diumbar karo Gusti Allah. Contoh-contoh ngaten nggih. Enten tiyang niku ngamen. Suarane gak enak, wis cemplang, wis gak enak blas gembret. Wis suarane gak enak, lagune gak enak. Ngono kan rata-rata jenengan alah kesuwen wong ngene iki nang cepet dikai duit cek nang nyingkir. Niku nek dikira-kira apa namanya Gusti Allah yang ngono. Ana wong alah wong ngene kat malaikat gak ana kesuwen wong ngono. Nyumpeki urip tok. Wis gak ana, agak pengen delok kawula wis model ngono. Tapi enten tiyang ayu, ganteng, suarane enak. Suarane enak, sholawatane ya enak dan dirungokne ku enak. Kira-kira jenengan kan ngrungokno seneng bahkan iso kandhanono wong iku kon nyanyi maneh engko tak imbui. Urip ya kadang ngaten jenengan niku ahli ibadah nemen tapi donga sak donga kadang gak dikabulno Gusti Allah. Kenapa? Soale Gusti Allah seneng delok kawulane sing gelem nangis nang Gusti Allah. Sami kare tiyang apa lare bayi. Lare bayi ku jenengan tingali kan kadang sering jenengan godho. Pengen ngerti nangise bayi, akhirnya di cibit. Gusti Allah kadang yang ngono. Pengen ngerti panjenengan ku ngerintih sambat nang Gusti Allah dikai masalah, dijiwit karo Gusti Allah. Mugi-mugi paham. Allahumma amin. Jadi masalah itu dijiwit karo Gusti Allah. Pun yang kelima, tidak mendapat doa dari orang yang soleh. Makanya tinggal di sholat kan ada apa namanya innaka hamid apa namanya assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi orang-orang yang soleh itu yang ahli ibadah niku ndongakno wong sing ahli ibadah mana. Jadi jenengan yang ahli sholat apakah wajib ditambah dengan sunat itu asini orang-orang yang soleh kecipratan. Sopo ya orang-orang sekitar kita akhirnya yang sholat yang lainnya balik kepada kita. Itu orang-orang yang soleh mendapatkan doa dari barokahnya sholat. Yang keenam, dibenci oleh orang banyak jika memang orang itu tidak ahli sholat. Makanya ya rata-rata orang yang tidak ahli sholat itu ya ngerusui dunya, ngerusui dunya. Terus gak seneng blas, anjene wong gak ahli sholat kan mulai dari atas nyumpeki wajah, menyusahkan orang lain. Tapi dilalah enten cerita yang menarik. Suatu ketika niku katakanlah ini nama orang itu kebetulan kapunten barangkali ada kemiripan itu Zaini. Zaini itu bagian adzan sholat. Suatu ketika pengen ngetes jam 9 pagi itu adzan. Allahu akbar, ya mesti ae. Wong sak Kertajaya moro
moro rame ngomong sampean niku ya apa jam 09.00 kok adzan gendeng to piye stres to piye dibalik karo Kang Zaini le sing stres sapa awakmu to aku ya awakmu ngene tak dudono aku adzan 5 waktu bolak-balik gak ono sing gubris gak ono sing teko lah dilalah aku adzan jam 09.00 gak wayahe salat kok awakmu sing teko iki stres apa akhirnya apa tiang sakmoten kata itu melongo ati ngomong stres kono di VOD sing stres ya Allah. Jadi ada kalanya seperti itu enten tiang diandani bola balik tapi gak ngereken belas padahal tenggene salat ku enten hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Orang yang ahli salat itu akan menjadi orang yang beruntung dereng mangke sing salat subuh dan macam-macam itu hikmahnya luar biasa. Yang berikutnya untuk siksaan yang diterima di waktu mati. Jadi ketika meninggal dunia itu ada siksaan yang diterima. Satu, mati dalam keadaan terhina. Uripe gak enak nelongso kabeh mati nih terhina. Yang kedua, mati dalam keadaan lapar. Ya lapar asli ataupun lapar boleh jadi dikarenakan mati di rumah sakit yang dilarang banyak makan. Makanya tiang niku nek wis lara iku nikmate mulai dikurangi, disudo. Enten tiang ajenge meninggal dunia mati itu kan sudah mulai makanan tidak masuk, infus tidak masuk, itu sudah tanda-tanda berarti orang itu sudah mulai tidak menerima nikmati Gusti Allah. Ya bakal ngadep dan Gusti Allah, cuma ngadepi husnul atau suul ini yang kemudian bermasalah. Yang ketiga yang ketiga ini yang sementara yang terakhir sudah 19 kurang 19 menit. Nanti kalau cukup kita lanjutkan. Yang ketiga, mati dalam keadaan haus. Apabila disiram dengan air sebanyak 1 lautan tidak akan bisa menyegarkan tenggorokannya lantaran amat haus. Enten tiang mati ini kira ngorok itu ya. Kalau ahli ibadah sih tidak ada masalah. Kalau tidak ada ahli ibadah, ini masuk jenengan paringi toyo, berikan air katakanlah 1 galon tetap kering. Karena apa? Dia bukan ahli ibadah. Makanya ngapunten nggih, filosofi tenggene salat yang perlu kita waspadai itu enten tenggene bacaan iftitah. Apakah jenengan baca ini ataupun tidak terserah panjenengan. Ada yang baca ini atau tidak. Ketika lafaz inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu filosofinya sholat. Ya walaupun ada yang baca Allah bait-bait ini silakan, ada yang pakai doa iftitah yang seperti itu silakan. Ini redaksi dari Al-Quran. Inna sholati, sesungguhnya sholat saya. Loh kok sampai seperti itu? Sebab kita itu miliknya Gusti Allah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini dari Gusti Allah, yuk bakal balik nang Gusti Allah. Maka sholat kita ini milik Gusti Allah. Memang sejatinya kita yang sholat, tapi aslinya hakikatnya kita sholat ini adalah semuanya milik Gusti Allah. Wa nusuki, dan semua ibadah kita adalah milik Gusti Allah. Bahkan wa mahyaya wa mati. Kalau tangkel jenengan, nopo jenengan pernah jaluran Gusti Allah, aku pengen urip. Pernah jenengan? Mboten nate. Kapan jenengan jalur? Tapi kok diuripno Gusti Allah, inilah kenikmatan. Bahkan saking senengnya kalian jenengan, Gusti Allah itu nyepakno kenikmatan yang lainnya. Buktinya nopo? Jenengan ketika di alam kandungan, niku rata-rata sih jenengan maam nopo. Jenengan konsumsi nopo ketika di alam kandungan, gini perut ibu kita masing-masing nopo darah head, gini buktinya nopo
panjenengan ketika di dalam perutnya ibu kita masing-masing, ibu kita kan tidak haid. Jadi darah haid yang kita makan ya nanti macam-macam, macam-macam ya. Tapi itu yang kita konsumsi. Kita ketika hidup di dunia ini kan koyane gilani. Ngono dipangan. Nanti kalau kita meninggal dunia ya podo. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia ini gilani bagi orang yang mati. Contoh, kita ini kan seringkali makan bangkai. Ya kan? Bangkai ayam, bangkai bebek. Nggo metu titik ya bangkai ini badangnya wedhus. Nggih. Tapi dibelah, walaupun halal iya tetap. Tapi kan bangkai. Lah itu menurut orang yang mati gila nih. Panganan bangkai kok dipangan. Nah akhirnya kemudian dilahirkan kali Gusti Allah lewat ibu kita masing-masing. Kenapa? Pengen disempurnakan kenikmatan. Soalnya apa? Tenggene alam kandungan gak ono sepeda motor, gone kecil, gak ono bal-balan. Jenengan ditokno cek iso bal-balan. Cek iso dulinan, cek iso numpak sepeda, numpak mobil. Soalnya jero weteng gak cukup ditokno jenengan. Akhirnya dikei kesempurnaan nikmat yang lainnya diparingi ASI. Buktinya apa? Ngapunten ya. Ibu panjenengan atau mungkin jenengan kan rata-rata punya istri. Itu ketika belum punya anak, itu kan rata-rata ngapunten, ASInya ya cilik. Ya, PD-nya cilik. Tapi ketika punya anak, iso metuntung dewi. Disebul karo Gusti Allah akhirnya metu asini. Itu loh kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak pernah minta. Ngono kok kurang syukur kaya apa. Makanya semuanya itu ayat dibaleno lillahi rabbil alamin. Semuanya milik Gusti Allah. Makanya kalau kita ngerti seperti itu, kate medit iku gak sida. Medit ya apa? Sing duwe-duwe Gusti Allah dikekno panjenengan kita saya mari ngono jenengan ngetokno dhuwit itu dhuwit Gusti Allah ya walaupun memang kita yang megang iya tapi hakikate dari Gusti Allah. Makanya sering kalau sampaikan jenengan nek jenengan pengen ikhlas ojo lewat syariat mesti gak ikhlas soalnya nanti akan muncul aku iki wae ku dhuwit tapi ini lewat hakikat iki sing duwe Gusti Allah sing mari Gusti Allah maka sudah waktunya tak keluarkan dan ini akan menjadi milik Gusti Allah. Nek jenengan lewat hakikat insyaallah iso ikhlas. Makanya kenapa kok gak iso ikhlas? Soalnya mikirin lewat syariat, lewat dunya tapi nek mikirin lewat akhirat dalam artian hakikate iki wis sapa sih? Nanti akan beda. Termasuk sholat. Kenapa gak bisa khusyuk? Karena ini tidak dinikmati, tidak diresapi. Inna sholati ya Allah sholatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya lan uripku wa mamati lan matiku lillahi rabbil alamin. Ini dok jenengan nikmati, jenengan resapi. Yakin sholat itu bisa khusyuk, yakin sholatnya nanti akan bisa meresapi. Cuma sing sering karena sering kali diwoco akhirnya bablas angine sami kali Fatihah itu hebat tapi karena sering diwoco akhirnya bablas angine. Makanya kita pelan-pelan ngasih tafsir yang Fatihah itu moga-moga nanti sambil pelan-pelan diresapi insya Allah demikian. Nah sementara sampai sini kurang lebih 11 menit ke depan pun wallahu alam bishawab. Moga sareng-sareng mau doa kafaratul majlis, moga-moga dosa-dosa kita diampuni kali Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, masjid